Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar di sini. Dan hari ini kita akan membahas mencari kecepatan dengan rumus Jokowi. Simak ya, yuk mulai. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai mencari rumus kecepatan ya, dengan cara menggunakan rumus Jokowi. Jadi ini masih pembahasan dengan tema minggu lalu ya, yaitu antara hubungan dengan jarak dan waktu. Oke? Kecepatan. Kalau misalnya minggu lalu kita membahas mengenai tentang satuan jarak dan waktu, itu sebetulnya dalam rangka untuk kalian mudah ya mengerjakan rumus kecepatan. Kita tahu bahwa kecepatan itu adalah sebuah sebuah laju kendaraan atau laju sebuah benda ya, dalam dia menempuh jarak dengan waktu tertentu. Nah, ternyata kecepatan ini kan sebetulnya dibagi itu ya, ada komponennya. Yang pertama adalah jarak, dan kedua adalah ada waktunya. Nah, dengan tiga komponen ini ya, maka ini bisa saling mencari ya, kecepatan, kemudian bisa mencari jarak, lalu mencari waktu ya. Nah, untuk memudahkan rumusnya ya, tapi di sini kita akan coba menggunakan rumus yang saya coba buat sehingga kalian lebih mudah menggunakannya. Baik, yang pertama kita akan mencari dulu ya komponen apa aja yang ada dalam rumus kecepatan ini. Yang pertama adalah kecepatan itu sendiri. Nah, kecepatan. Di sini saya akan menggunakan dia simbol K ya. K dari kata kecepatan. Kemudian setelah itu ada namanya jarak. Nah, jarak di sini saya ambil simbolnya adalah J. J dari kata jarak. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Sini kita ambil simbolnya W. Berarti ada K sebagai kecepatan, J sebagai jarak, W sebagai waktu. Nah, di sini untuk mencari rumus 3 ini, saya akan memakai namanya rumus Jokowi. Ya, sama seperti nama presiden kita ya. Rumus Jokowi. Di mana rumus Jokowi ini adalah terdiri dari rumus segitiga ya. Kalian sudah tahu ya. Nah, ini misalnya segitiga ini misalnya di atas adalah J. Nah, ini J, K sebagai kecepatan, dan W sebagai waktu. Jadi mengapa saya bilang ini rumus Jokowi? Karena sini bisa kita buat ya, untuk memudahkan aja ya. Ini Jokowi. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah ya, lebih mudah. Sehingga kalau misalnya kalian mencari jarak ya, maka cukup tinggal menghitung kecepatan dan waktu. Diapakan? Nah, lihat di sini ya. Kalau tanda garis ini artinya kali. Sehingga jarak rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita mencari kecepatan ya, kecepatan ini mencari K, maka rumusnya menjadi yaitu jarak ini ya. Lalu ada garis di sini. Ya, garis ini. Berarti jarak dibagi oleh waktu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mencari waktu ya, berarti rumusnya adalah jarak sama kecepatan diapain? Ya, ini. Ya, dibagi, berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, inilah rumus yang bisa diolah pada rumus segitiga Jokowi ini ya. Jadi kalau misalnya ini hanya memudahkan saja ya bagi kalian yang ingin mendapatkan cara cepat untuk mencari kecepatan.
Baik, di sini kita ada sebuah soal ya. Misalnya, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai oleh Harun adalah 50 km per jam. Maka, berapa jarak yang ditempuh oleh Harun selama 3 jam? Nah, maka untuk menjawabnya ya, yang pertama kita harus identifikasikan apa saja yang ada dalam soal ini. Misalnya di sini ada si Harun ya. Dia katanya mengendarai sebuah motor. Nah, ini ada 50 km. Berarti kalau gitu 50 km per jam itu adalah apa? Kecepatan, ya. K ya, harus simbolnya K, yaitu 50 km per jam. Jadi kalau kecepatan itu rata-rata selalu km per jam ya, rata-rata ya, sekali lagi. Apalagi ketahui, nah ini 3 jam. 3 jam ini apa? Tadi simbolnya adalah jarak atau J. Sorry, adalah waktu. Waktu yaitu 3 jam. Ya, 3 jam. Nah, sekarang kita lihat rumus segitiganya, rumus Jokowinya. Tadi di rumus Jokowi adalah J selalu di atas, K di kiri, dan W di kanan. Berarti kan adalah cari jarak ya. Berarti kalau jarak kan berarti J ya. Nah, J ini rumusnya adalah K. Nah, ini garis berarti dikali ya. Garis ke bawah tuh kali sama W. Berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah 50 km per jam dan waktunya adalah 3 jam. Sehingga 50 kali 3, ini 0 terus sini ya. 5 kali 3, 15. Kalau begitu, jarak yang ditempuh oleh Harun selama 3 jam yaitu 150 km. Mengapa kilometer? Karena satuan pada kecepatannya adalah kilometer. Sehingga dia juga menggunakan kilometer. Mudah ya. Baik, contoh soal kedua, ini ada soal seperti ini. Pak Malik ini mengendarai sepeda motor ya. Dia menempuh jarak 90 km dalam waktu 2 jam. Tentukan kecepatan sepeda motor Malik tersebut. Nah, sekali lagi ya, kita harus mengetahui apa ya namanya, mengidentifikasikan sekali lagi apa saja yang ada dalam soal ini. Nah, kita lihat yang pertama, apa ketahui? Katanya motor menempuh jarak 90 km. Ini apa ini? Kan jelas jarak ya. Ini jarak tuh. Berarti kalau gitu ya, kita tulis ini adalah J sebagai jarak, yaitu 90 km. Apalagi ketahui? Dalam waktu. Nah, waktu berarti adalah W. W adalah 2 jam. Kalau begitu, tentukan kecepatannya. Kita pakai lagi ya rumus segitiga Jokowi. Nah, ini dia ya. Ingat, J selalu di atas. Jokowi. Berarti kalau gitu, mencari kecepatan. K adalah, yaitu J-nya di atas, ini J ya, dibagi sama waktu W. Sehingga J-nya adalah 90, waktunya adalah 2. Kita bagi sini. 90 bagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya 9? Mendekati? Ada ya? Ada kali 4. Berarti sini 4. 4 kali 2 adalah 8. 9 kurang 8 adalah 1. Cari lagi 2 kali berapa yang hasilnya 1? Nggak ada kan? Turunlah 0 sini. Jadi 10. Sekarang 2 kali apa hasilnya 10? 5 kan? Habis kan? 2 kali 5 10 habis. Berarti kalau begitu 90 bagi 2 adalah 45 apa? Apa satuannya? Lihat, di sini ada km, di sini ada jam. Berarti kalau gitu kilometer per jam. Berarti Pak Malik ini mengendarai motor ya, ini kecepatannya 45 km per jam. Baik, kita masuk ke soal ketiga ya. Misalnya gini. Budi ini mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 360 km. Apabila ia berangkat pukul 5 waktu Indonesia Barat, maka ia akan sampai di tempat tujuan pukul berapa? Berarti kan ini kita harus sekali lagi ya mengidentifikasikan apa aja yang diketahui. Misalnya jawab ya. Ayo, apa ketahui? Yang pertama adalah
Oh ini nih. Rata-rata. Kecepatan rata-rata. Oke, berarti kalau gitu kecepatan simbolnya adalah K ya. K adalah 60 km per jam. Dapat. Lalu ia menempuh jarak 360. Berarti apa nih? J, jarak J. Yaitu 360 kilometer. Bila ia berangkat pukul 5, maka sampai pukul berapa? Berarti kita harus cari waktu dulu kan? Iya, waktunya dulu cari nih. Berapa waktunya? Yuk, gunakan lagi rumus Jokowi. Yuk. Ya. Atas lalu J, Jokowi. Berarti yuk nyari W. Nyari W adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 360. Sedangkan kecepatannya adalah 60. 0 dan 0 coret ya. Coret. Sehingga menjadi tinggal 36 dibagi 6. 36 bagi 6 gampang kan? Berarti 6 kali berapa yang hasil 36? Ya 6. Berarti kalau begitu waktunya adalah 6 jam. Katanya ia berangkat pukul 5. Berangkat pukul 5. Ini kan pagi ya. Kalau ditambah 6 jam, berarti kan sama saja pukul ya tadi 05 tambah 6 kan? Ini 00 kan? Karena ini jam 5 pas jadi kan 6 jam. Berarti kalau gitu ini adalah 11. Sehingga Budi ya sampai di tujuan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mudah ya? Mudah sekali. Oke guys, sekarang kita naikin level soalnya ya. Ini ada soal seperti ini. Paman pergi ke kota mengendarai sepeda motor. Ia berangkat dari rumah pukul 7.45 dan sampai di kota pukul 8:05. Jika ia melaju dengan kecepatan rata adalah 60 km per jam, berapa jarak dari rumah paman ke kota? Ya, sekali lagi kita cari dulu ketahui ya. Jawab. Oke, pertama apa ketahui? Yang gampang adalah kecepatan ya. Nah, berarti K-nya dapat nih. K-nya adalah 60 km per jam. Apalagi? Ini kan waktu ya. Katanya dia berangkat pukul 7.45 lalu tiba pukul 8. Berarti kan bisa dihitung ya. Berapa lama dia berangkat. Kalau gitu rumusnya adalah tinggal pengurangan sampai dikurang berangkat. Jadi kalau itu 08.05 tinggal dikurang 07.45. Nah, dikurang kan? Nah, pengurangan jam ini agak beda ya. Dia nggak seperti pengurangan biasa. Sekarang seperti ini. 5 kurang 5 kan habis ya. Tapi 0 nggak bisa kan? Untuk itu ini harus meminjam. Sekali minjam ini, 1 jam itu adalah, sekali pinjam adalah 60 menit. Berarti kalau begitu ini berubah menjadi ya. Ini tambah jadi 65. 60 ya. Oke. Sehingga ini yang 8 menjadi 07 karena dikurang 1 jam. 60 tambah 05 adalah 65. Sekarang seperti itu. Karena dia minjam. Lalu yang bawah tetap ya. Jadi 7.45. Nah, sekarang bisa dikurang. 5 kurang 5 habis 0 ya. 6 kurang 4 2. Nah, ini habis. Berarti kalau begitu waktu yang ditempuh oleh paman ini adalah 28. Ini bukan jam ya. Kalau jam di sini jam kan. Kalau sini adalah menit. Berarti kalau begitu ini adalah 20 menit. Nah, masalahnya di sini kan kita butuhnya adalah jam ya. Kalau begitu 20 menit ini harus diubah menjadi jam. Nah, sekarang 20 menit
itu sama saja berapa jam. Kita ingat kalau menit ke jam itu ya adalah 1/60. Berarti kalau gitu 20 dikali 1/60. Ini sama aja menjadi 20/60. Ini coret ya. Habis. Ini sederhanakan, dibagi 2, bagi 2, bagi 2, yaitu 1/3. Berarti kalau begitu 20 menit ini sama aja 1/3 jam. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya ya. Rumus Jokowi ya, tadi adalah jarak di atas, K di kiri, W di kanan. Jokowi. Berarti kita mencari jarak ya. Nah, jaraknya. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Karena sini adalah jam, maka ini kita bela-belain harus jadi jam. Nggak boleh masih di menit, bahaya. Makanya cari supaya sampai ketemu di jamnya. Oke, kecepatannya adalah 60. Kemudian waktunya adalah 1/3 jam, berarti 1/3. Ini sama saja 60 dibagi 3. Ya. Gampang kan? 3 dibagi, jawabannya adalah 20 apa nih? 20 kilometer. Ya. Gampang ya? Baik, soal berikutnya adalah seperti ini ya. Kakak mengayuh sepedanya dengan kencang. Ia berusaha agar tidak datang terlambat di tempat les. Ya, bagus nih, keren nih. Ya, jarak yang dia tempuh adalah 5 km. Cocok. Dan waktu tempuhnya adalah 1200 detik. Wow, 1200 detik ya. Maka kecepatan sepeda kakak adalah meter per menit. Wah, ini soalnya udah mulai agak susah ya, karena kecepatannya nggak normal orang. Dia mintanya meter per menit. Oke, nggak apa. Kita mulai ya. Yang pertama, kita jawab dulu. Oke. Apa yang kita tahu sini? Itu adalah jaraknya. Jaraknya adalah 5 km. Kemudian apalagi waktu. Berarti W adalah 1200 detik ya. Detik. Tapi kecepatannya, kan mencari kecepatannya, dia minta meter per menit. Kalau begitu, kita harus mengubah ya teman-teman ini menjadi menyesuaikan dengan kecepatan ini. Berarti kalau gitu, kilometer ini harus diubah menjadi meter ya. Oke, ingat rumus kemarin kan? Di pertemuan sebelumnya ya. Ini tangganya, kelelawar hitam datang malam-malam ya. Ini berarti km, m, m. Berarti kalau km ke meter turun kan? Berarti kan 5 dikali. Berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti 0,3. 1, 2, 3. Sehingga hasilnya adalah berapa? 1000 ya. 1000 nih. 1000 berarti hasil adalah 5000. Loh. Maaf ya. 5000 meter. Dapat ya? Kemudian detik. Sedangkan di sini mintanya menit. Nah, kalau begitu kita ubah ya. Detik menjadi menit. Ya, berapa? Kita ingat rumusnya. Kalau 1 detik itu sama aja berapa menit? Berarti kan 1/60. Kalau begitu berarti 1200 ya dikali 1/60. Coret. Nanti tinggal 120/6 ya kan? Nah, ini berapa nih? Itu lihat 12 bagi 6 kan 2 ya. Ada 0 sini berarti 20. Berarti 120 bagi 6 adalah 20 apa nih? 20 menit. Nah, dari menitnya. Nah, sekarang tinggal mencari rumus kecepatan, rumus segitiganya ya, rumus Jokowinya. Yaitu Jokowi. Mencari kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 20
sorry, jaraknya adalah 5.000, lalu waktunya adalah 20. Tinggal coret ya, dicoret. Berarti jadi 500 dibagi 2. Bikin deh pembagiannya. Ini balur alam ya. 500 di dalam, bawah di luar, atas di dalam. Oke, sekarang 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? 2 kan? Berarti kan 4 ya. 5 kurang 4 1 kan? Sekarang 2 kali berapa yang hasilnya 1? Ada nggak? Nggak ada kan? Turun 0. Berarti 2 kali hasilnya 10 adalah 5. Nah, tinggal habis kan? Tinggal 0 nih, terakhir. Ya, naik ke atas saja. Jadi 250. Seperti itu. 250 apa nih? Meter per menit. Oke. Jadi kita ubah ya. Kecepatan yang biasanya km per jam sesuai dengan permintaan yang di soal, itu meter per menit. Ingat, selalu ubah satuannya. Gampang ya? Gampang. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video dari Bang Fajar ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa ngopi bang, ngopi.